Day 4. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu ya setelah lebaran. Nah, karena kita lagi mau ada PAT kan sebentar lagi, maka untuk pembahasan PAT yang matematika wajib kelas 10 ini kita akan lanjutkan insyaallah ya. Nah, yuk langsung aja kita masuk ke bagian kedua untuk nomor 21 sampai 35. Nah, yang pertama nomor 21, nilai dari sin 30 dikurangi sin 60 per cos 60 dikurangi cos 30 itu berapa? Nah, ini cukup simpel ya, karena kalau kita sudah hafal berapa itu sin 30, berapa itu sin 60 tuh pasti akan cepat banget ngerjainnya deh, pasti itu. Sin 30 tuh berapa? Setengah ya. Min sin 60 setengah akar 3. Cos 60 itu setengah dan min cos 30 tuh min setengah akar 3 anak-anak ya. Nah, ini kan kebetulan yang di atas ini dan yang di bawah kan sama ya. Kalau ada pembagian atas dan bawah itu sama, pasti akan satu gitu ya. Ibaratnya kalau kita A bagi A kan satu hasilnya kan gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngitung berapa nilainya ini gitu kan, karena kebetulan sama, ya udah satu aja kan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nih belum hafal berapa nilai sin 30, sin 45, saran saya langsung dihafalin sekarang ya, soalnya nanti akan kepake banget ketika kita ngerjain trigonometri gitu ya. Nah, nomor 22, nilai dari sin 240 ya dikurangi tan 135 plus cos 330 itu berapa? Nah, ini sudah masuk ke materi sudut berelasi ya teman-teman ya. Jadi ini udah masuk ke kuadran 3, ini kuadran 2, kuadran 4 gitu ya. Nah, makanya nanti kita akan coba kerjakan untuk masing-masing ini dulu nih. Pertama sin 240. Karena dia masuk di kuadran 3, saya memilih mengubah yang ini menjadi seperti ini ya. Kita pakai 180 derajat aja teman-teman ya. Jadi kalau 240 itu kan dari apa? 180 ditambah 60 kan. Nah, karena ini kita sedang bermain di kuadran 3 dan sin di kuadran 3 itu kan dia nilainya negatif ya. Makanya yang tadi sini nggak ada apa-apa, kita menunjukkan negatif ya. Dan sin tetap sin gitu ya teman-teman. Nah, tinggal min sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Berarti min setengah akar 3 gitu. Selesai. Kalau teman-teman bingung kenapa dia seperti ini, nanti kamu bisa cek di video kakak yang sebelumnya ya. Itu udah saya jelasin tentang materi trigonometri sudut berelasi. Nah, terus tan 135 kan dia di kuadran 2 ya. Nah, saya juga menggunakan pembantu ini 180 derajat. Kenapa sih saya memakai yang angka yang ini? Supaya nanti dia nggak ada perubahan trigonometri ini ya. Soalnya kalau nanti kamu memakai misalnya 90 tambah sesuatu gitu kan, dia harus mengubah misalnya sin menjadi kosekan, tan menjadi cos dan seterusnya itu. Makanya saya lebih suka menggunakan yang 180 ini. Karena dia nggak perlu ada perubahan ininya nih, tanya apa namanya trigonometrinya. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang ini, nah karena tan itu dia kalau di kuadran 2 kan tan itu nilainya negatif ya teman-teman ya, maka dia muncul tanda negatif di sini kan gitu ya. Nah, kalau udah 45 ke sini min 45. Nah, kalau kamu sudah hafal nilai dari tan 45, kamu bisa langsung ke sini nih. Tapi kalau kamu belum tahu, ingat tan itu kan bisa kita dapat dari apa? Sin per cos kan, berarti sin 45 per cos 45 kan gitu. Sin 45 itu setengah akar 2, ini juga sama. Berarti kalau kita bagikan dapatnya min 1 ya. Tuh. Terus cos 330, berarti ini sama aja kayak 360 dikurangi 30 teman-teman. Nah, ingat ini kan dia berada di kuadran 4 ya. Kuadran 4 itu kan dia nilainya cosnya positif, maka karena dia positif yang tadinya di cos nggak perlu ada min-min gitu kan, karena dia harus positif gitu. Nah, dia 30 ke sini,
cos 30 berapa? Setengah akar 3. Udah, kalau udah dapat 3 ini, berarti kan yang ini gitu ya. Ini ya ke sini, minnya ke sini, hati-hati ya. Min 1 ke sini. Nah, berarti kan nanti akan jadi min kali min 1 kan plus 1 ya. Gitu. Nah, ini setengah 3 ke sini. Yang ini sama ini kan 0 kan, habis kan, karena dia saling menghilangkan. Berarti min kali min 1 1 gitu teman-teman. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan nomor 23 anak-anak semua. Nilai dari sin 1800 kuadrat itu berapa? Nah, ingat ya, ini tuh sebetulnya maksud dari apa? Dari yang ini nih. Jadi berapa nilai sin 1800 baru kita kuadratkan gitu ya. Nah, makanya kalau di trigonometri cara nulisnya kayak gini nih. Lah, makanya kita perlu mengerjakan yang dalam ini dulu nih. Nah, 1800 kan kita dapat dari apa? Dari 5 kali 360 ya. Nah, jadi kalau ini kan sebetulnya sudut yang dia berada di atas 360 kan. Nah, untuk sejenis itu yang trigonometri yang sudutnya di atas 360, kita pakai seperti ini nih. Ini sebetulnya untuk menunjukkan berapa kelipatan terdekat ke yang di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini karena kebetulan ngepas ya. Jadi kalau 5 kali 360 kan dia udah dapat yang ini nih, maka dia kan ditambahnya 0 derajat kan itu ya. Ini kalau misalnya di sini 1820 gitu kan, berarti ya 5 kali ini plus 20 gitu teman-teman ya. Nah, oke, setelah ini yang ini nanti kita buang, kita ambil sin dan nolnya ke sini teman-teman. Udah, sin 0 berapa? Ya 0. 0 kuadratnya ya 0 gitu ya. Jawabannya yang A. 24. Nah, ini sedikit kalau kita lihat sih agak ngebingung ya, cuma gampang sebetulnya anak-anak. Diketahui tan alfa sama dengan akar 2 dengan alfa di antara 0 sampai pi per 2. Berapa nilai yang di sini gitu, teman-teman. Nah, di sini dia menggunakan ada pi-nya ya, teman-teman ya. Ingat bahwa dalam dunia trigonometri pi itu nilainya 180 derajat. Nah, tuh berarti kalau pi per 2 nilainya 90 ya. Kan gitu. Nah, kita coba kerjakan perbagiannya ya. Kita nyari berapa kotan yang ini, berapa tannya ini, berapa sek ini, dan seterusnya sampai selesai dulu baru kita nanti operasikan. Nah, 3 pi per 2 berarti kan 3 per 2 kali pi-nya kan tadi yang ini nih. Nah, berarti kan ini 2 sama yang ini kan bisa habis ya. 2 bagi 2 1. 180 bagi 2 kan 90. 90 kali 3 270 teman-teman. Alfanya kesini lagi. Nah, berarti kan kotan 270 plus alfa ya. Karena dia menggunakan bantuannya 270 kan gitu. Yang tadinya kotangen ya maksudnya ya. Dia diubah jadi tan teman-teman. Kok bisa? Ya emang seperti itu aturannya kalau kita menggunakan bantuan 270. Berbeda kalau tadi kita menggunakan 360 ataupun 180 ya. Makanya kalau bingung gitu kan, belum paham, silakan sekali lagi buka video kakak di yang sebelumnya, itu sudah saya jabarkan detail banget gitu. Nah, berarti ya karena tadi udah diubah, terus ingat bahwa ini kan dia akan berada di kuadran keempat kan. Kan kalau kuadran 3 itu kan batasnya apa? Kuadran 1 kan 0 sampai 90. Kuadran 2 kan 90 sampai 180. Kuadran 3 itu 180 sampai 270. Nah, kuadran 4 270 sampai 360 teman-teman. Nah, ini kan udah 270 plus suatu sudut kan. Nah, berarti dia nggak mungkin dong kuadran 3 atau bahkan 2 kan. Pasti yang pasti adalah kuadran 4 dia. Ingat bahwa kotangan itu di kuadran 4 nilai negatif kan ya. Maka dia dimunculkan minus di sini. Nah, min tan alfa. Nah, tadi kan udah ada kan tan alfanya akar 2, berarti kalau min tan alfa apa ya min akar 2 kan gitu teman-teman. Oke.
Selesai ya ini ya, satu ya. Yang kedua, tan alfa plus A. Berarti kan tan 180 plus A ya. Nah, berarti nanti yang ini berarti dia masuk ke kategori kuadran 3 teman-teman ya. Tuh. Kok bisa? Kan dia rentang kuadran 3 itu apa? Dari sudut 180 sampai 270 kan. Nah, 180 ini kan dia kalau ditambah suatu alfa, yang alfanya itu di antara ini, pasti kan tetap akan di rentang kuadran 3 itu ya. Nggak mungkin di 2 atau nggak mungkin di kuadran 4 gitu teman-teman. Dan ingat, kalau tan itu di kuadran 3 nilainya kan pasti positif, maka dia nggak perlu kita tambahin min di sini nih. Nah, karena saya memakai pembantu 180, maka yang tadi tan tetap akan jadi tan teman-teman. Beda sama ini tadi ya, kalau 270 berubah. Oke, berarti tan alfa akar 2 sesuai yang di sini. Yang sek 2 pi 2 pi min A ya. 2 pi berarti 360 min A gitu ya. Nah, sekan itu kan berarti ini nanti akan berada di kuadran 4 ya teman-teman ya. Sekan itu kalau di kuadran 4 kan nilainya positif, maka dia tetap kayak gini lagi nih, nggak perlu ada min-minnya. Yang ini kosekan 180 min A, berarti kan dia berada di kuadran 2 teman-teman ya. Dan di kuadran 2 itu kan kosekan itu kan positif, maka dia nggak perlu apa-apa. Oke, sebetulnya kalau ini kan kebetulan ya, nilai yang ini kan min akar 2, nilai yang ini kan akar 2, kalau dijumlahin kan 0. 0 bagi apapun yang di bawah, ini kita nggak tahu nilainya apa, pasti kan 0 tuh. Ya udah, 0 jawabannya. Kamu tanpa tahu yang bawah pun udah tahu jawabannya, karena 0 bagi apapun kan jadi 0 teman-teman. Oke, kita lanjutkan nomor 25. Bentuk ekuivalen 1 per 1 plus cos alfa ditambah 1 per 1 min cos alfa itu apa? Nah, ini kita sudah masuk ke materi identitas ya teman-teman ya. Kalau saya hitung-hitung ataupun perkirakan, materi identitas ini yang cukup apa ya? Cukup butuh analisis lebih gitu, karena tingkat pengawangannya itu ya lumayan sih kalau yang belum terbiasa ya. Kalau udah terbiasa insya Allah gampang. Makanya harus sering-sering latihan nih buat yang identitas itu ya. Nah, yang 25 kita lihat ya di sini. Ini soal yang di atas tadi. Di sini langkah saya pertama apa? Saya gabungkan ini dengan ini nih. Makanya yang ini saya kalikan ke sini. Betul ya? Yang ini saya kalikan ke sini. Dan jangan lupa kasih kurung teman-teman. Nanti biar nggak salah persepsi gitu. Ya, kalau kali silang jangan lupa kasih kurung ya. Nah, yang bawah yang ini kali yang ini nih. Tuh. Betul kan? Ini sebetulnya kayak ini aja sih, penggabungan dua pecahan biasa sih. Nah, oke. 1 kali 1 1, 1 kali min cos alfa yang ini, 1 kali 1 yang plus 1, 1 kali cos alfa yang ini nih teman-teman. Ini nanti yang bawah juga sama, dikaliin ke dalam ya. Ini kali ini gitu kan. Ini kali ini dan seterusnya. Oke, nanti min cos alfa sama cos alfa kan habis tuh. 1 tambah 1 2. Ini juga sama ya, min cos alfa tambah cos alfa kan habis. Jadi tinggal 1 min cos kuadrat alfa. Tuh ya. Nah, ingat untuk bentuk ini. Nah, dulu di materi identitas trigonometri kita memiliki rumus ini ya teman-teman ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Makanya nanti nilai sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa kan. Berarti yang ini bisa kita wakilkan dengan sin kuadrat alfa teman-teman. Oke, kalau udah, sekarang yang dua ini saya tarik ke sini aja. Jadi 1 per sin kuadrat alfa. Nah, nanti yang ini kita ubah lagi nih. Nah, jadi kita sebenarnya kayak apa ya? Mencoba untuk memvariasikan jawabannya kan. Di sini kebetulan cukup aneh-aneh ya jawabannya. Kita cari yang agak nyambung ke jawabannya itu apa kira-kira. Nah, 1 per sin kuadrat alfa. 1 per sin itu kan cos ya. Kosek ya, kosek ya.
Karena di sini kuadrat berarti ya kosek kuadrat alfa. Kali ini 2 kosek kuadrat alfa, teman-teman. Begitu. Gimana? Lumayan kan? Oke. Nomor 26. Masih tentang identitas trigonometri. Bentuk sederhana dari 1 plus cos alfa, cos A ya, dikalikan cosec A dikurangi kotan A adalah. Nah, pertama langkahnya adalah saya kalikan ke dalam nih. 1 kali ini, yang ini, 1 kali yang itu, yang ini, yang itu. Cos kali cosec alfa yang ini ya, dan terus yang dan seterusnya gitulah pokoknya. Nah, sekarang ini saya sedikit lakukan perubahan ya teman-teman ya. Cosec itu kan dia 1/sin alfa ya. Ini dari wajib hafal ya, karena ini materi identitas itu ya. Dan kot itu kan, atau kotan kan dia apa? Cos per sin kan, cos A per sin A kan. Nah, terus setelah dapat seperti ini, yang cosec saya ubah menjadi 1/sin alfa ya. Ini ke sini nih. Tuh. Habis itu oke, habis itu yang ini nih. Ini saya pindah ke depan ya. Ke sini nih. Jadi yang dia ada sama-sama sin per sin A ini, yang ini saya pindah ke depan ke sini nih. Ini tetap di sini, yang ini ke sini. Nah, cos per sin itu kan jadinya kotan ya. Betul ya? Ini plusnya. Lah ini kan min kotan A. Min kotan A plus kotan A kan habis tuh, 0 kan? Oke, berarti ini habis. Habis itu ini kalau yang atas berarti kan minnya tetap ke sini aja. Yang ini kan jadi cos kuadrat alfa kan? Per sin A gitu kan. Nah, ini sama-sama sin A dan sin A. Kita gabungin dong. Nah, berarti kalau kita gabungin cukup satu aja yang dipakai. Nah, ini 1 min cos 2 kuadrat alfa ke sini. Ingat lagi, nilai yang ini kita tukar dengan yang ini nih. Tuh ya. Ya, ini mulanya ini sih, rumus dasarnya ini. Terus kan cos kuadrat alfanya kita pindah ke sebelah kanan jadi minus kayak gini nih. Berarti yang tadi ini kita ganti dengan sin kuadrat alfa ya. Nah, seperti ini. Sin kuadrat alfa dibagi sin A gitu kan. Berarti ya tinggal sin A aja kan gitu ya. Ibaratnya kalau ada B kuadrat dibagi B, berarti kan tinggal B aja ya, kan gitu. Oke, teman-teman, begitu nomor 26. Jawabannya yang B. Jadi yang soal kayak gini nih, sebetulnya nilainya kayak sin A aja teman-teman gitu. Ngeselin kan? Soalnya panjang, jawabannya cuma sin A gitu kan. Apalagi jawabannya kadang ada yang 0 kan gitu. Kan kesel tuh. 27. Jika dari segitiga ABC diketahui AC sama dengan 10/3, akar 3 terus BC-nya 10 dan sudut A-nya 60, maka besar sudut C adalah berapa gitu teman-teman. Nah, oke, pertama kita wajib bisa mengilustrasikan gambar segitiganya dulu nih teman-teman. Kita buat segitiga ABC dengan AC-nya 10/3 akar 3, BC-nya 10, sudut A-nya 60 ya. Kita diminta menentukan sudut yang ini teman-teman. Ya. Oke. Jadi ini juga perlu sedikit analisis ya. Jadi kalau kita membuat seperti ini dan udah dapat ilustrasinya, kan kita ujung-ujung kan diminta mencari ini kan. Nah, sekarang lihat datanya cuma ini, panjang BC, panjang AC, terus sudut A kan. Nah, kalau kita dikasih kayak gini nih, kan kamu nanti bisa mencari sudut yang B kan menggunakan aturan sinus yang di sini. Nah, ini saya kasih tahu alurnya dulu ya. Kamu bisa mencari sudut B di sini. Kalau udah baru kamu nyari yang C nih. Jadi kamu kesini dulu baru yang kesini nanti. Alurnya gitu. Nah, berarti kalau kita memakai aturan sinus, BC
per sin A gitu kan. Kalau di sini kan gitu tuh bilangnya. Sama dengan AC per ini ya. Jadi kayak sisi yang ini dibagi sin sudut yang menghadap ke sini sama dengan yang sisi ini dibagi dengan sudut yang menghadap ke sini. Berarti juga sama aja dengan sudut sin ini dibagi sudut yang di sini nih. Aslinya gitu ya. Oke, berarti BC-nya 10 per sin 60 ya. Datanya sesuai data. AC-nya ini sin B berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Terus setelah dapat ini kita kali silang 10 kali sin B sama dengan yang ke sini setengah akar 3 kali 10 per 3 akar 3 ya. Nah nanti 10 sama ini sama-sama kita bagi dengan 10, jadinya 1 ya kalau dibagi 10 ya. Terus nah akar 3 kali akar 3 itu jadi 3 aja ya teman-teman ya, alias akarnya hilang gitu. Nah 2 kali 3 kan nanti jadi 6. Nah 6 bagi 3 kan jadi 2 kan di sini kan. Nah, sin B 1 per 2 gitu teman-teman. Nah kalau sin B aja setengah, berarti B nya berapa? Ya 30 gitu kan. Karena sudut yang kalau dia disinkan hasilnya setengah kan 30 gitu. Ini dengan catatan di kuadran 1 teman-teman ya. Oke, setelah dapat sin ini sudut ini 30, kita kasih ini teman-teman. Ingat bahwa dalam segitiga, apapun segitiganya, entah sembarang sama sisi sama kaki gitu kan, jumlah sudut ketiga sudutnya pasti 180. Ini udah pasti ya. Tadi sudut A-nya 60, B-nya 30, C yang kita cari yang ini 180. 60 tambah 30 90 ya. Nah, pindahin aja nih jadi min 90, berarti C-nya 90 derajat yang B teman-teman ya. Berarti aslinya gambarnya nanti harusnya ada segitiga siku-siku. Gitu ya. Gak apa. 28. Segitiga BC. Panjang sisi BC itu 4. AC 6. Sudut C-nya 120. Berapa panjang sisi AB-nya kan gitu. Nah, karena kita diketahui ini sorry ya. Pertama kamu buat dulu nih ilustrasinya gitu kan. Karena ini soalnya ini udah masuk ke jawaban nih. Pertama kamu buat dulu ilustrasinya kan gitu. Terus kasih keterangan ukuran-ukurannya, sudutnya di mana kayak gitu ya. Yang diketahui yang AC ini sama sudut di sini nih. Yang diminta kan AB. Ini udah sebenarnya dari data yang dikasih ke soal itu udah ngarah banget ke cara apa sih yang harus kita pakai di sini gitu ya teman-teman ya. Pokoknya kalau dia yang diketahui itu suatu sudut gitu kan, sama sisi yang di samping kirinya, sisi samping kanannya, terus yang ditanya kok yang depan sini gitu kan, itu udah pasti memakai cos, aturan cos nih. Pokoknya kalau yang diketahui itu satu sudut, sini sama yang sini pasti itu cos. Atau misalnya nih AC ketahui, AB ketahui, tanya BC itu juga bisa pakai aturan cos ya. Jadi itu bisa divariasikan soalnya sebetulnya. Hanya saja nanti kalau pakai aturan cos itu agak sedikit ribet mencari angka-angkanya kalau kita buat soal. Kadang nggak enak sih angka-angkanya itu gitu. Oke, cos 120 kita masukin angkanya 6 kuadrat 4 kuadrat min AB yang kita cari, kuadratin. 2 kali AC kali AB ya, berarti 2 kali 6 kali 4. Cos 120 ini min setengah ya. Kalau lupa cara nyarinya silakan baca di sini nih. Atau buka lagi yang materi saya sebelumnya. 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16 ya. Ini tetap kayak gini. Oke, mainnya saya ke 1 aja. Ini sama aja, enggak mengubah arti. 36 tambah 16 itu 52. Min AB kuadrat tetap per 48 gitu. Setelah ini kita kali silang. Min 1 kali 48 sama dengannya ke sini, 2 kali yang di sini. Dan pastikan nanti dikasih kurung ya, biar nggak salah perhitungannya nanti. Karena kalau nggak dikurungin nanti bisa berbeda maksudnya. Oke, ini kali ini yang ini 2 kali 52 104, 2 kali min AB kuadrat min 2 AB kuadrat gitu ya. Nah, yang ini min 2 AB kuadrat kita pindah ke kiri,
tadinya min jadi plus, min 48 kita pindah ke kanan, tadinya min jadi plus juga. Ini kita jumlahkan jadinya 152. Berarti AB kuadrat apa? 152 per 2 ya. Kita bagi 76. Berarti AB apa? Akar 76 teman-teman. Nah, akar 76 kan di jawabannya nggak ada kan? Berarti harus kita sederhanakan nih. Tipsnya adalah coba kamu cari angka-angka kuadrat yang bisa membagi 76. Misal nih, 76 bagi 4 bisa nggak? Oh, bisa, ketemu 19 ya. 76 bagi 9 bisa nggak? 76 bagi 16 bisa nggak? Gitu ya. Ini kan kebetulan 76 itu kan habisnya dibagi 4 gitu ya. Atau bisa dari 4 gitu kan. Nah, nanti biar apa? Bisa kita keluarkan 4-nya di akarnya jadi 2 nih. Jadi 2 akarnya 19 teman-teman. Jawabannya yang D. Nomor 29 sekarang. Nah, nomor 29 ini kita diberikan segi 4 ABCD kayak yang digambar ini. Kita diminta nentuin CD-nya teman-teman. Nah, ini juga perlu sedikit analisis ya, karena nanti kita ada 2 langkah yang kita lakukan di sini. Kan kita dikasih sudut ini, panjang ini ya. Panjang ini yang dia berhadapan sama sudut ini nih. Terus sudut di sini, panjang ini gitu kan. Kita harus mencari berapa CD-nya nih teman-teman. Konsep dasarnya adalah kita harus menggunakan atau memperhatikan atau juga menganalisis data di soalnya. Kira-kira datanya itu dia mengarahin kita tuh ke cara apa sih gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan berapa langkah kan itu yang harus kita lakukan untuk dapat jawabannya itu. Nah, di sini kalau saya perhatikan ya, kalau kita mau cari ini, kita harus tahu dulu yang ini teman-teman. Nanti kita pakai yang ini buat nyari ini itu menggunakan aturan cos. Nah, buat dapat yang BD ini kita menggunakan yang di sini menggunakan aturan sin nih. Nah, jadi yang di sini nih dia tahap mencari BD ya dengan aturan sinus ya. Berarti kan dia apa? AD dibagi sin B, AD bagi sin B sama dengan BD per sin A di sini ya. Datanya dimasukin. Sin 30 tuh setengah, sin 45 tuh setengah akar 2 ya. Setengah sama setengah tuh kita bagi sama-sama bagi setengah ya. Setengah bagi setengah 1, yang ini bagi setengah tinggal akar 2 aja teman-teman. Kita kali silang. 1 kali BD sama dengan 10 kali akar 2 ya ini ya. Berarti BD-nya itu udah ketemu ya, 10 akar 2 teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi BD udah ketemu 10 akar 2 teman-teman. Ini udah ada, ini ada 45, nyari CD tuh bisa pakai aturan cos ya. Berarti cos 45 sama dengan yang di sini kuadrat, BD kuadrat, yang di sini kuadrat, BC kuadrat dikurangi sini kuadrat, CD kuadrat per 2 kali BD kali BC teman-teman. Nah, tadi yang ini 10 akar 2 kita kuadratkan, BC-nya 14 kita kuadratkan teman-teman ya. Nah, ini juga mengikuti sesuai rumusnya. Cos 45 itu setengah akar 2 ya. Ini udah harusnya di luar kepala nih, jangan sampai nggak hafal gitu ya. Nah, yang ini nih, nah ini kita perlu hati-hati. Cara ngekuadratinya tuh gimana teman-teman? Jadi 10 dikuadratin kan 100 gitu ya. Terus akar 2 kan kalau dikuadratin akarnya hilang, tinggal 2 kan. Nah, 100 kali 2 tuh berapa? 200 teman-teman. Gitu ya caranya, jangan sampai keliru gitu cara ngekuadratin yang ini. 14 kuadratus yang ini, min DC kuadrat yang di sini. Ya udah, yang ini saya kali ke sini aja jadi akar 2 per 2 ya di sini ya, biar nanti lebih mudah. 200 tambah 196 396. Nanti yang ini tetap ya. Terus kita kali silang deh. Jadi yang ini kali yang ke sini, dan pastikan ada kurungnya ini ya. Nah, dikurung ini. Jangan jangan sampai nggak dikurung gitu. Sama dengan ini kali ini teman-teman. Nah, akar 2 kali akar 2 kan jadi 2 kan, alias akarnya hilang ya teman-teman ya. Nah, 2 di sini bagi yang di sini nih kan habis tuh jadi 1 semua kan.
Nah, 1 kali yang di sini kan tetap yang di sini kan, dan 1 kali ini kan jadinya ya tetap yang ini teman-teman. Tuh. Oke, main di C kuadrat. Nah, yang ini kita pindah ke sebelah kanan jadinya minus ya. Ini kurang ini jadinya yang minus ini. Lah ini berarti di C kuadrat apa? Min 116 dibagi dengan min 1 teman-teman ya. Maka di C kuadrat sama dengan 116 DC akar 116. Nah, ini kan nggak ada jawabannya kan, pasti perlu kita sederhanakan ya. Cari aja tuh berapa angka kuadrat yang bisa habis membagi 116. Dan di sini ternyata 4 ya. Akar 4 berapa? 2. Sisanya kan 29 nih. 2 akar 29. Jawabannya yang D teman-teman ya. Gimana? Cukup panjang? Ya, panjang sih. Gak apa-apa ya. Belajar terus pokoknya. Nomor 30. Nah, ini nomor terakhir untuk soal pilihan ganda teman-teman ya. Nanti 5 soal berikutnya tuh udah masuk soal uraian gitu. Daerah hasil fungsi fx sama dengan min sin x min angka pi per 3 plus 1. Ini sudah masuk ke materi grafik trigonometri teman-teman. Overall sini insyaallah simpel ya kalau kita bisa memahami konsepnya gitu. Nah, daerah hasil yang ini tuh berapa? Maksim ya mah. Ya itu ya, daerah hasilnya berapa? Oke teman-teman, karena di sini kita harus mencari daerah hasil dari fungsi ini. Ingat ya, sin itu nilai maksimalnya itu kan 1 tuh. Buat kamu ngasih sudut di sini 1 juta atau 1000 berapa gitu kan. Mentok-mentoknya tuh pasti 1 tuh. Nilai paling besarnya sin. Gitu ya. Dan nilai paling kecilnya sin atau paling minimal tuh pasti min 1 tuh. Buat kamu kasih misalnya sin 1000 masih sin 20.000, pasti akan paling kecil tuh min 1 teman-teman. Nah, karena atau kita juga bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan dia bukitnya kan dia di paling tinggi kan di 1 nih. Di Y-nya kan di 1 nih. Dan paling kecil di min 1 kan. Lembahnya gini kan. Di Y-nya ya. Kan kalau dari hasil kan yang Y ini nih. Kalau ini kan X kan sudutnya nanti yang jadi apa daerah awalnya kan gitu. Nah, karena ini nanti nilai yang di sini ini maksimal 1 dan minimal min 1 kan gitu ya. Berarti kalau dengan catatan sin ini maksimal kita anggap 1 gitu kan, berarti kan min 6 kali 1 ya. Min 6 kali 1 kan min 6 plus 1 sesuai di sini ya, min 5 teman-teman. Kalau kita anggap sebagai titik yang minimum berarti kan min 6 kali min 1 ya. Jadinya min 6 kali min 1 kan 6 nih, 6 tambah 1 kan 7. Berarti nanti paling kecil min 5, paling gede 7 ya. Itu yang teman-teman ya. Min 5-nya kalau sesuai di sini kan min 5-nya ikut dan 7 juga ikut ya, teman-teman. Karena dia ada sama dengannya. Oke, itu teman-teman untuk 30 soal yang udah kita bahas untuk PG. Kita sekarang masuk ke bagian uraian ya. Pertama nomor 31 nih. Diketahui A itu, B yang itu, fungsi f dari A ke B didefinisikan kayak yang di situ. Apakah f inverse dari B dan ke A itu ada? Jelasin, tentuin list ya. Pokoknya baca sendiri deh. Capek bacanya. Nah, kita jawab nih, karena dia seperti ini fungsi f-nya. Kalau tanya ada nggak sih f inverse-nya dari B ke A? Nggak ada teman-teman ya. Kenapa? Ini kan 1 kan lihat nih, 1 ke min 1. Ini kalau A ke B ya. 2 ke 0. 3 itu kan ya ketiga kan. 4 itu kan ke 8. Ngeplotnya kan gitu. Artinya kan setiap anggota A kan dapat pasangan di B kan, kalau sesuai fungsi f ini kan. Nah, kalau kita inverse kan, kita balik dari B ke A, kan nanti kan min 1 ketemunya 1 kan sesuai di sini kan. 0,2 kan ketemunya kan. 3 ketemunya 3. Terus 8 ketemunya 4. Lah 15 ini mau ketemu siapa teman-teman gitu kan. Nah, karena dia nggak punya pasangan di sini, maka kita nyatakan bahwa
tidak ada F inverse dari B ke A, karena ada satu anggota B yaitu 15 yang nggak punya hasil di A nantinya gitu. Nah, supaya kita tentukan daerah hasil supaya F punya F inverse, nah kita perlu menambahkan ya satu anggota di A nanti, sehingga 15 itu akan bergandengan sama yang 5 nanti gitu. Itu teman-teman. Nomor 32. Diketahui fx 3x min 4 dan gx 2x plus p jika f o gx adalah sama dengan gof x min 1 berapa 1 min 2p itu teman-teman. Oke, ini simpel, jadi nggak perlu kita anggap beban. Pertama coba kita jabarkan untuk masing-masing fog sama gof yang di sini ya. FOG, F atau bundaran G ini berarti kan sama aja Pak, F gitu kan. Dalamnya kita kasih GX itu teman-teman ya. Ini GX-nya yang ini kita masukin ke sini. Berarti F yang ini kan. Ini kan sama aja apa? Fungsi F di sini yang X di sini nih kita ganti dengan 2X plus P ya teman-teman ya. Maka dia yang tadinya kayak gini dia ke sini, cuma X yang ganti dengan yang di sini nih. Kali ke dalam 3 kali 2X 6X 3 kali P 3P min 4 ke sini ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ini kita simpan dulu. Kita nyari gof X dulu nih. Nanti kalau gof X minus 1 gampang nanti. Gof X kan berarti apa? G dalamnya ada fx-nya teman-teman ya. Fx-nya tadi yang di sini, kita masukin ke sini. Berarti kalau G yang ini fungsi G di sini, tapi X-nya kita ganti dengan yang dalam ini ya. Nah, maka dia muncul seperti ini nih. Kaliin aja kayak biasa tadi, dapatlah seperti ini. Nah, karena gof X itu yang ini jawabannya. Nah, sekarang kita cari gof X min 1 teman-teman. Berarti kan kalau gof X min 1, rumus ini X-nya kita ganti dengan X min 1 teman-teman. Tapi pastikan dikasih kurung ya. Ini harus kamu sering-sering banget, jangan lupain kurungnya gitu ya. Jadi yang ini X-nya ganti dengan X min 1 ya. 6 kali X yang ini, 6 kali min 1 tuh yang ini. Kita operasikan, dapatlah yang ini teman-teman. Inilah nilai dari gof X min 1. Tadi kan ini soalnya ya. Nah, ini kita ganti dengan jawaban di sini. Ini juga sama, ganti dengan ini. Kita pindah-pindah dulu ya. Yang ada X-nya saya pindah ke sebelah kanan. 6X jadi minus 6X. P-nya saya pindah ke kiri jadi min P. Jadi 3P min P itu 2P. 6X min 6X itu 0. Min 14 tambah 4 itu kan min 10. Berarti P-nya apa? Min 5 teman-teman ya. Berarti nilai 1 min 2P itu apa? 1 min 2 kali min 5 ya. Min 2 kali min 5 kan 10. 1 tambah 10 11. Jawabannya 11 itu kan. Simpel banget. Nomor 32 selesai. Sekarang nomor 33 teman-teman. Segitiga KLM memiliki koordinat yang di situ ya. Berapa nilai cos L dan tan M-nya? Ini saya bilang juga cukup menguras apa ya? Menguras otak gitu teman-teman. Satu karena nanti harus pakai aturan cos sih. Ya, kalau pakai aturan sin mah simpel insyaallah. Nah, karena ini datanya kayak gini nih, pertama kita harus plotkan dulu ke gambar ya. Ini kan koordinat kayak di Kartesius teman-teman ya, di sumbu X itu Y itu loh kalau kamu lupa. Jadi kamu plotkan K itu nanti di mana perkiraannya, L-nya itu di mana, M itu di mana. Ingat ini kan X-nya min 5, Y-nya min 2, X-nya 3, Y-nya 2, X-nya min 5, Y-nya 4 gitu kan. Nah, ini kan sama-sama X-nya min 5 kan, berarti kan dia M sama K itu kan sejajar vertikal kayak gini kan, karena dia sama-sama min 5 nih X-nya. Tuh, cuma bedanya kalau ini Y-nya itu kan min 2 tuh berarti di bawah sumbu X kan. Jadi, kalau yang ini kan 4 tuh berarti di atas sumbu X. Nah, yang L ini kan dia X-nya kan 3 tuh. Berarti kalau dari sini kan sebelah kanannya kan dia 3. Dan ini kan Y-nya 2 nih. 2 itu kan dia di antara min 2 sama 4 kan. Berarti saya taruh di sini aja ya kayak gitu ya. Nah,
teman-teman semua, kita mau nyari cos L kan sama tan M kan. Nah, kita perlu data dulu teman-teman ya. Oke, kalau dari panjang M ke sini berarti kan dari yang ini dikurangi sama ini kan, 3 dikurangi min 5 alias 8 ya, jaraknya 8 lah gitu ya. Kalau kamu nggak pengen ribet ya hitung aja tuh, min 5 ke 3 tuh berapa kali langkahnya gitu. Yang ini 4 ke 2 tuh berapa langkah, kan 2 kali kan, 4 ke 3 1 langkah, 3 ke 2 kan 1 lagi, berarti 2 langkah. Ini juga berapa jaraknya nih, kalau kayak gini berarti jaraknya memakai yang Z ya, kan dia vertikal tuh, di min 2 ke 4 tuh jaraknya 6. Kalau dia kayak gini jaraknya memakai yang X ya, min 5 ke 3 itu kan jaraknya 8. Yang ini berarti kan min 2 ke 2 tuh jaraknya 2 ya tuh teman-teman. Berarti kalau kita mau nyari yang ini bisa kan pakai apa, pakai Pythagoras nih. LK itu kan berarti apa, akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, nanti ketemu akar 80. Yang ini juga sama ya, ketemunya akar 68 teman-teman. Oke, kita lanjutkan cos L itu. Jadi kita pertama nyari dulu cos L nya teman-teman ya. LM kuadrat ya, berarti ini kuadrat, LK kuadrat berarti yang ini, MK ini berarti yang 6 kuadrat ini nih, kaliin. Kalau ini kita kuadratkan berarti akarnya hilang, juga sama hilang, ini jadi min 36 ya teman-teman ya. Ini kita kalikan, berarti kalau ini kita kalikan, mudahnya kita buat kayak gini aja nih, ini boleh ya dan sah karena dia perkalian. 68 tuh kita dapat dari 4 kali 17, 80 tuh kita jadi pecahkan ya, kita pecah jadi 16 kali 5 teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti biar kita bisa sederhanakan gitu. 4 kan kalau kita akar jadi 2, 16 kita akar jadi 4 teman-teman. Nah gitu ya, yang ini kita operasikan jadi yang ini tetap ke sini ya. 2 kali 2 kali 4 itu kan 16, dan 16 bagi 16 1, ini bagi 16 7 teman-teman ya, jadi 7 per akar 85. Ini kan gak rasional nih, maka kita proporsionalkan. Caranya gimana? Kalikan dengan sekawannya ya, kalikan dengan akar 85 per akar 85 sesuai di penyebutnya ini. Berarti ini akan jadi akar 85 aja, atasnya jadi 7 per 85 akar 85. Itu untuk cos L nya teman-teman ya. Oke, jadi nilai cos L nya yang ini teman-teman ya. Oh ya, tadi kenapa pakai aturan cos, karena di sini kan dia langsung bilang kan cos L tuh berapa. Jadi karena dia nyari cos, berarti ya udah pakai aturan cos aja. Kebetulan datanya juga isi semua kan gitu ya. Terus yang kedua, kita nyari nilai tan M teman-teman ya. Kita nyari tan M dulu nih. Kita mau nyari tan M. M tuh di sini. Kita akan mencari tan M dengan alternatif yang lain ya. Kita nyari sin M per cos M nya aja gitu. Karena kalau kita nyari langsung tan tuh nggak bisa. Oke, nanti kita cari cos M dengan cara yang tadi seperti yang sebelumnya gitu ya. Sama mirip, ini dikuadratin, ini dikaliin. Ini kita sederhanain jadi yang di sini ya. 2 kali 6 12, ini kan jadi 4 kali akar 17. Akar 4 kali 17 ya. 4-nya kita keluarin jadi kita akarkan jadi 2 gitu kan. Ini kali ini kan 24. Yang ini kita kalkulasikan jadinya 24 juga nih. Kita sederhanain jadi 1 per akar 17. Kita rasionalkan jadi 1 per 17 akar 17 teman-teman ya. Kita simpan nih nilai cosnya. Nah sekarang kan tadi cos M kan udah ketemu nih. Sekarang kita mau nyari nilai sin M teman-teman. Oke. Nah, buat nyari sin M, kan M-nya di sini ya. Berarti sin M itu berarti apa? Sin de peng.
sin depan miring ya, depannya kan yang LP nih, miringnya kan yang LM ini teman-teman ya. LP kan berarti panjang ini kan sama kayak yang di sini kan, 8 kan. LM kan tadi udah kita cari tuh yang angka 68. Ya udah, 8 per ini kita rasionalkan kali dengan ini, jadinya ini ya. Karena udah ketemu sin M dan kita juga udah tahu berapa nilai cos M, berarti tan M kan berarti kayak sesuai rumus ini ya, sin M per cos M ya. Sin M tadi ini, cos M ini. Nah, ini kebetulan kan 2 per akar 17, ini 1 per akar 17 ya. Ini kan yang ini bisa kita coret dengan ini, tinggallah 2 per 1 ya teman-teman ya. Lah yang ini kita gabungkan jadi 68 per 17. Ini kalau kita bagikan jadinya tinggal 4, akar 4 itu 2, 2 kali 2 4 teman-teman. Jadinya sepanjang tadi itu ketemunya 4 ya, tan M itu 4. Tuh. Kita lanjutkan nomor 34. Ini juga nanti cukup panjang pembahasannya. Kalau kamu misalnya udah agak capek ya, silakan di pause dulu videonya dan dilanjutkan kalau udah fresh lagi kepalanya. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 34 ya. Nomor 34 ini sebuah patung yang tingginya 60 meter berdiri di puncak bukit. Nah, dari suatu tempat yang datar, bagian bawah patung terlihat sudut elevasi 15 derajat, sedangkan puncak patung tersebut terlihat sudut elevasi 45 derajat. Tentukan berapa tinggi bukit tersebut. Ini juga perlu kita, yang pertama ya, kita perlu mengilustrasikan dulu. Kamu buat dulu gambarnya ya. Kuncinya adalah kamu harus mengutak-atik datanya. Kira-kira kita harus memakai cara apa gitu teman-teman. Nah, ini saya sudah buat ilustrasinya. Ini ibaratnya di yang tempat datar tadi. Kalau dari A melihat yang C itu sudutnya 15, A melihat ke puncak patung itu 45 teman-teman. Berarti kalau gitu yang di sini nih sudutnya berapa? 30 ya, selisihnya kan gitu ya. Dan kalau kita pengen nyari sudut yang B, berarti kan sudut B ini apa? Bisa kita cari dengan ini. Karena kan sudut A udah tahu 45, yang ini kan berarti kalau kita tarik garis lurus ke bawah, ini kan siku-siku ya. Nah, ini kan 90 derajat nih. Berarti di sini 45 derajat. Nah, teman-teman semua, pertama kita pakai aturan sin ya. Kita pakai aturan sin untuk mencari yang AC nanti. Tuh. Kan ini udah ketahui, ini udah tahu 30 kan. Ini kan udah tahu 45 kan. Ini tahu, sama ini tahu. Berarti AC kan bisa dicari tuh. Pakai aturan sin ya. Berarti BC per sin 30 sama dengan AC per sin 45 teman-teman ya. Sini nih. Sin 30 setengah, sin 45 itu setengah kedua. Kita coret-coret, tinggal yang seperti ini. Ya, ini setengah bagi setengah 1 gitu kan. Kalau masih belum tahu, yang setengah kedua bagi setengah kan tinggal akar 2. Kita kali silang, 1 kali AC ini sama dengan 60 kali ini, berarti AC nya 60 akar 2 ya. Ini nilainya 60 akar 2 teman-teman. Nah, berikutnya kita pakai aturan cos nanti untuk mencari AB nya teman-teman ya. Nah, kita cari ini. Jadi kalau udah nyari ini ketemu, kita bisa menentukan yang berapa tinggi bukitnya berapa gitu. Nah, pakainya yang apa? Pakai yang ini nanti. Cos 30 itu kan sama dengan AC kuadrat ya. Tadi udah ketemu AC-nya, tambah AB kuadrat min BC kuadrat kan. Betul nggak? Kayak gitu. AC kuadrat berarti kan yang ini kita kuadratkan. Nanti AB kuadrat yang ini yang kita belum tahu, yang kita cari. BC kuadrat 60 kuadrat gitu kan. Nah, seperti ini. Ini kalau kita kuadratkan berarti kan 60 kuadrat itu kan yang ini akar 2 kuadrat kan, jadi yang 2 kan kita kaliin nanti. Ini karena udah nggak cukup, kita lanjut ke apa ya halaman berikutnya.
Nah, kalau tadi itu kan 3600 kali 2 ya. Itu kan berarti 7200. Ini dia kayak gini. Nah, nanti yang ini sama yang ini kan kalau kita kurangkan jadi 360 ya, plus 3600 ya. Nah, B-nya tetap ini kalau ini saya kali silang ya. 2 kali yang ini, tadi yang ini sama ini sudah saya kurangkan jadi yang ini kali ini sini. Dah, habis itu kita kali biasa, kali ke dalam. Ini juga sama gitu ya. 2 kali ini yang di sini, 2 kali ini yang di sini. Akar 3 kali ini, berarti akar 3 kita kalikan yang akar 2 ini aja ya, berarti akar 6 teman-teman. Masuk ke dalam sini nih, kita kalikan. Nah, kalau udah ini pindah ke sini, jadinya seperti ini. Biar nanti lebih mudah mencari akar-akar AB-nya, semua kita bagi dengan 2 teman-teman. Bagi 2 ini, bagi 2 ini, bagi 2 yang ini ya, bagi 2 yang ini. Gitu. Nah, ini kan sepertinya mirip kayak kita mencari akar-akar suatu persamaan kuadrat ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan rumus ABC. Berarti di sini anggapannya A-nya 1, B-nya min 60 akar 6, C-nya 3600 teman-teman. Ini rumus ABC ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya tadi ini berarti min kali min yang ini ya. Jangan lupa, jangan ditinggalin minnya. Dan seterusnya sampai di sini. Nah, ini kali ini kan pas 60 akar 6. Ini kalau kita kuadratkan jadi 3600 kali 6 ya, karena kalau akar 6 dikuadratin itu kan 6. Terus min 4 kali yang ini. Nah, ini kan bisa kita ringkas ya. Atau ya kalau kamu pengen ribet sih, ini kamu kaliin dulu, ini juga sama, terus dikurangin itu sama aja. Kalau saya nggak pengen ribet sih. Ini kan sama-sama ada 3600 kali 6, terus dikurangi 4 kali yang 3600 kan. Ya udah saya keluarin 3600 dikaliin 6 min 4 teman-teman gitu. Lanjut. Nah, 6 min 4 kan 2 tuh tadi. Kita akarkan, akar ini kan jadi 60 akar 2 teman-teman ya. Kalau udah 2 bagi ini yang ini, 2 bagi ini yang ini teman-teman. 30 nya saya keluarin lagi, jadi 30 dalam kurung akar 6 plus min akar 2. Berarti kemungkinan pertama adalah yang ini dengan tanda plus ya, yang kedua kayak gini tandanya minus teman-teman. Nah, sekarang kita coba atur per atur teman-teman. Coba apa? Coba menggunakan aturan sin teman-teman. Kan ini kan 45 nih. Kalau kita nyari ini kan bisa kalau ini udah tahu ini 45, nyari yang BD kan bisa ya nanti ya. Menggunakan aturan sin A nanti. Nah, sekarang kita evaluasi kalau misalnya AB-nya itu yang ini teman-teman. Kita cek. Nah, sini itu kan sin depan ya, depan bagi miring nih. BD bagi AB. Anggapannya AB-nya yang ini sekarang. Sin 45 tuh yang ini setengah akar 2 ya, atau akar 2 per 2 sama aja. Nah, kayak gini saya kali silang gitu kan. 2 kali BD, ini kali ini ke sini nih. 2 bagi ini tuh bisa bagi ya. Bagi 2 1, bagi 2 15 nanti. Saya lanjutkan. Berarti BD-nya ini teman-teman. Habis itu ini dia dikalikan. Berarti ini kali ke dalam jadinya akar 12 ya. Ini juga kali ke sini jadi akar 4 teman-teman. Nah, ini kan jadi kita coba sederhanakan jadi 2 akar 3 ya. Ini jadi 2 kan kalau diakarin. Habis itu 2 sama 2, ini kita keluarin lagi jadi 15 kali 2 kan 30 akar. Jadi kan isinya akar 3 plus 1 teman-teman ya. Akar 3 itu kan sekitar segini nih nilainya kan. Kalau kita tambahin jadi segini, kita kaliin kurang lebih segini nih. Jadi BD itu nilainya kurang lebih 82 meter teman-teman ya. Kalau BD aja 82 meter, berarti CD kan bisa 82 kurangin 60 ya, 22 meter teman-teman gitu ya. Ini mungkin ya agak realistis gitu ya teman-teman ya. Meskipun ya agak aneh juga sih, bukitnya 22 meter ya,
terus patuhnya 60 meter, tapi nggak masalah itu ya, soalnya kan gitu bilangnya. Nah sekarang kalau tadi dengan AB yang di sini plus, sekarang AB yang kedua kita asumsikan yang minus teman-teman. Kita cek, kita lakukan operasi yang sama kayak tadi sebelumnya, kamu bisa ngikutin di sini. Nah ternyata kalau AB nya menggunakan ini, BD nya itu 30. Ya nggak mungkin kan, masa BD itu, masa kalau ini 60 yang segini yang lebih panjang itu malah 30. Ya pasti kan nilainya ini kan dia lebih kecil dari BC, maka nggak mungkin ya. Masa kalau yang segini aja 60, yang harusnya lebih panjang masa malah 30, kan nggak mungkin. Maka yang mungkin adalah yang ini nih. Berarti nilai tinggi bukunya itu 22 meter teman-teman. Gitu. Panjang ya. Ya panjang emang. The last one, soal nomor 35 teman-teman semua. Tentukan titik potong grafik Y sama dengan setengah plus cos X dengan sumbu X. Nah, untuk X nya itu antara 0 sampai 2 kali Pi. Ingat ya, Pi itu kan 180. Jadi kalau 2 kali Pi 360 ya. Nah ini nih. Ingat kalau ditanya tentang titik potong, kan dia titik potong terhadap sumbu X. Nah syarat suatu grafik fungsi itu memotong sumbu X, pasti Y-nya harus 0 teman-teman ya. Itu harus wajib tahu tuh. Kalau Y-nya 0, berarti yang ini kan, ini rumus tadi ya, yang di sini ya. Ini kan 0 nih. Ini setengah ke sini, cos ke sini. Setengah kita ke kiriin. Berarti ini saya tukar aja, cos X sama dengan minus setengah teman-teman ya. Teman-teman lihat nih. Perhatikan nilai cosnya, kan dia kan nilainya minus ya atau negatif ya, berarti sudutnya nanti pasti akan berada di kuadran 2 dan atau 3 teman-teman. Karena kalau di kuadran 1 cos itu akan positif, di kuadran 2 itu negatif nilainya ya, kuadran 3 negatif juga, kuadran 4 itu positif. Jadi yang mungkin itu antara kuadran 2 dan kuadran 3 teman-teman. Lalu perhatikan, kan di sini nilai kan setengah nih. Kalau di kuadran 1 yang biasa kita pakai untuk acuan mencari sudut di kuadran 2 dan 3 dan 4 dan seterusnya itu, cos yang membuat dia nilai setengah, pasti kan dia cosnya cos 60 kan? Ya enggak? Kan kalau cos 60 kan setengah tuh. Nah, ambil 60-nya teman-teman, jadikan acuan dulu. Kita simpan. Kalau begitu, kalau yang di kuadran 2 yang rentangnya tuh segini, rentang sudutnya, supaya dapat cos yang menghasilkan cos yang menghasilkan min setengah, berarti kan ya 180 dikurangi 60 teman-teman ya, 120. Kamu cek deh, coba cos 120 berapa, pasti min setengah juga tuh ya. Yang kedua, kuadran 3 kan rentangnya ini nih. Nah saya menggunakan acuannya yang ini teman-teman ya, 180 ya, supaya nggak ada perubahan trigonometrinya. Kuadran 3, nah berarti yang ini tambahin 60 teman-teman, kan 240. Kamu cek deh, bener nggak sih cos 240 itu min setengah? Pasti benar teman-teman. Nah makanya titik potong fungsi tersebut terhadap sumbu X adalah pada titik ini ya. Kalau sudutnya 240, dia akan juga memotong sumbu X. Kalau sudutnya itu juga 240 akan memotong sumbu X juga di itu teman-teman. Tuh teman-teman pembahasan untuk soal PAT matematika wajib kelas 10. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, dan buat teman-teman semua tetap semangat buat belajarnya supaya nanti kamu bisa dapat nih manisnya hasil perjuangan itu gimana teman-teman. Karena tidak ada kejayaan dan tidak ada sebuah rasa manis tanpa diawali dengan tetes keluh dan capeknya perjuangan teman-teman. Itu aja teman-teman buat hari ini, semoga bisa membantu kamu semua di ujian nanti. Terima kasih, salam perjuangan, salam cerdas Indonesia lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa.